Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan kita hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Hidayah yang Allah berikan kepada kita ini mahal, lebih mahal dari dunia dan seisinya. Antum bersyukur kepada Allah diberikan hidayah, dan hidayah yang kita berjalan di atasnya yaitu hidayah dan cahaya dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmis salaf. Banyak orang mendapatkan hidayah ke dalam Islam. Tadinya dia kafir, kemudian masuk Islam. Atau dia mendapatkan hidayah ke dalam Islam yang tadinya dia berbuat dosa dan maksiat, dia bertaubat kepada Allah, kembali. Tapi dia belum dapat hidayah di dalam Islam. Hidayah dijelaskan ada dua, hidayah ke dalam Islam dan hidayah di dalam Islam. Perhatikan itu. Jadi hidayah ke dalam Islam, banyak orang yang masuk Islam dapat hidayah Islam, tapi hidayah di dalam Islam dia nggak dapat. Kenapa? Dia tidak belajar, dia tidak nuntut ilmu, dia tidak memahami agama. Sebagaimana dia masuk dalam Islam, ya sebagaimana juga seperti itu sampai akhir hayatnya. Saya mau tanya kepada antum, ini ada atau tidak? Banyak. Atau orang yang bertaubat, ya, taubat banyak dosa, maksiat, dulunya pemusik segala macam, taubat ke dalam Islam, dia taubat. Tapi untuk di dalam Islam dia harus belajar untuk berjalan di atas siratal mustaqim, membutuhkan hidayah. Makanya Allah SWT menyebutkan agar kita membaca itu minimal 17 kali surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat mereka, bukannya jalan orang yang Kau murkai, dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Jadi hidayah Allah berikan kepada kita, tapi kita harus bagaimana berjalan di atas hidayah ini. Nah, banyak orang yang tidak paham untuk berjalan di atas hidayah. Jadi dia berjalan di atas hidayah, ya harus belajar. Gak mungkin dia bisa berjalan di atas hidayah kalau dia tidak belajar. Yang paling pertama sekali, kita gak akan mungkin dapat hidayah kalau Allah gak tunjuki kita. Perhatikan tuh, kalau Allah nggak tunjuki kita nggak akan dapat hidayah. Permintaan kita tetap jalan. Di samping kita baca minimal 17 kali surah Al-Fatihah. Kemudian kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hadis ini sahih dari Imam Muslim dan yang lainnya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau al-huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan,
wal afaf, terpelihara diri, wal ghina, kecukupan. Minta hidayah kepada Allah. Karena kita harus tetap di atas hidayah dan berjalan di atas hidayah. Karena Al-Quran dan Sunnah merupakan hidayah. Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf merupakan hidayah. Harus berjalan di atas ini. Dan ini murni hak Allah. Murni hak Allah. Tapi kita harus mengikuti jalan itu. Ada orang yang kita ingin dapat hidayah, orang itu dapat hidayah. Apakah keluarga kita, orang tua kita. Tapi Allah nggak kendaki. Dapat nggak hidayah? Tidak. Saya ambil contoh. Orang yang banyak bantu dakwah kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Talib. Nabi terus mendakwakan Abu Talib. Sampai akhir hayatnya. Ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Uhajulaka biha indallah. Aku akan nanti menjadikan hujah dengan la ilaha illallah di hadapan Allah pada kiamat. Artinya aku akan tolong engkau nanti di hari kiamat dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak mau Abu Talib. Sampai Allah turunkan ayat di dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau enggak akan bisa menunjuki orang yang engkau cintai. Tapi Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Jadi hidayah di tangan Allah SWT. Itu harus untuk ingat itu. Hidayah di tangan Allah. Tapi kita berusaha bagaimana menggapai hidayah ini dan berjalan di atas hidayah. Al-Quran Sunnah. Di antara jalannya yang harus kita tempuh dengan kita ngaji, nuntut ilmu. Gak mungkin tiba-tiba hidayah itu akan dapat orang itu di atas siratal mustaqim. Tidak mungkin. Mustahil. Karena harus berjalan di atas hidayah. Menempuh jalan hidayah itu dengan kita belajar, nuntut ilmu, membaca kitab-kitab para ulama, mengamalkannya. Itu paling penting dalam hidup ini. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kita ingin orang itu dapat hidayah, tapi kalau Allah nggak kehendaki nggak mungkin. Allah berfirman di dalam surah Yunus, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kalau seandainya Allah kehendaki beriman seluruh yang di muka bumi ini, semuanya beriman, apakah engkau akan paksa manusia agar mereka beriman? Semua berjalan dengan apa? Kehendak Allah. Untuk melihat di surah Yunus ayat 99, coba lihat. Kemudian juga ketika para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, mereka berusaha mendakwakan umat ini dengan dakwah tauhid. Perhatikan ini, dakwah tauhid. Di surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Allah sebutkan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul semua dakwanya an i'budullah. Dalam kalian mentauhidkan Allah, beribadahnya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Wajtanibut taghut, jauhkan taghut. Jauhkan semua apa-apa yang disembah selain Allah. Kata Allah, faminhum man hadallah. Di antara mereka yang dapat hidayah. Wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Di antara mereka ada yang tetap di dalam kesesatan. Disuruh kita berjalan ke bumi dan lihat akibat orang mendustakan. Fasiru fil ardi wanzur kaifa kana aqibul mukadzibin. Kemudian di ayat 37-nya Allah sebutkan, in tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudhil. In tahris ala hudahum, kalau seandainya engkau ingin keras semangat agar dapat hidayah, sesungguhnya Allah enggak menunjuki orang yang Allah sesatkan. Allah sesatkan manusia dengan keadilannya, dan Allah berikan hidayah karena karunia-Nya. Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Hidayah ini mahal, lebih mahal dari dunia dan seisinya. Saya ambil contoh, ya. Orang kafir yang dia tidak dapat hidayah, tetap dalam kekafiran sampai dia meninggal dunia. Tempatnya di mana? Neraka.
Harus kita yakin tempatnya neraka dengan dasar nas Al-Quran. Ketika mereka masuk ke dalam neraka, mereka kepingin keluar. Pengen apa? Menebus dengan sepenuh bumi emas untuk keluar dari neraka. Nggak bisa. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, Allah sebutkan juga dalam surah Al-Maidah. Mereka ingin keluar dari api neraka, nggak bisa. Karena mereka tetap dalam kekafirannya sampai meninggal dunia. Bukan Allah nggak berikan perangkat-perangkat untuk mendapatkan hidayah, Allah berikan. Ini hak Allah, nggak ada yang tahu. Dan bagi Allah al-hikmatul balighah, hikmah al-balighah. Anda perhatikan, kita nggak boleh bertanya tentang apa yang Allah perbuat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah nggak boleh tanya tentang apa yang Allah perbuat, dan mereka akan ditanya oleh Allah. Nah, sekarang Allah sudah berikan perangkat hidayah kepada manusia, diberikan panca indera, diberikan hati, diberikan akal. Kemudian diturunkannya kitab-kitab, diutusnya para rasul. Setiap umat ada rasulnya. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat melainkan ada pengancamnya. Dalam ayat yang lain disebutkan walikulli qaumin had. Setiap kaum ada petunjuknya. Ada orang yang mengajak mereka ke dalam agama ini. Perangkat hidayah sudah ada. Dan Allah sudah utus para anbiya war rusul untuk mendakwakan dakwah tauhid. Yang paling penting dakwah ini asasnya tauhid. Tapi di antara mereka ada yang terima, di antara mereka yang tidak terima. Dan ini kembali kepada hikmahnya Allah SWT. Sekarang kita kembali kepada diri kita. Kita ingin tetap hidayah ini. Bukan mustahil ada orang yang tadinya dapat hidayah kemudian hilang hidayah itu dari dia. Bukan mustahil. Saya pernah cerita ada seorang ulama bisa membantah orang sampai terakhirnya jadi ateis. Dia hafal Quran, hadis. Banyak di antara yang seperti itu dulu. Hidayah ini harus kita jaga. Dengan apa menjaganya? Dengan kita belajar Al-Quran wa sunnah. Ingat tuh, ala fahmis salaf. Perhatikan, ala fahmis salaf. Nggak cukup Quran dan sunnah aja. Harus diikat dengan pemahaman salaf. Apalagi zaman sekarang ini yang penuh dengan syubhat dan syahwat. Banyak dai-dai yang kata Nabi doa ala abwabi jahannam. Dai-dai yang berada di tepi jurang jahannam, yang mengajak manusia untuk menyesatkan mereka masuk ke neraka jahannam. Man ajabahum qadhafuhu fiha, kata Nabi SAW. Orang yang menjawab panggilannya dia, seruannya dia, akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Mengerikan kalau kita lihat kondisi. Dan ini bukan baru sekarang, dari zaman dulu. Cuma sekarang semakin banyak doa ala abwabi jahannam. Dari zaman dulu. Dari setelah meninggalnya Rasulullah SAW, sudah ada firqah-firqah yang sesat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, sampai masa Khulafaur Rasyidin, sampai yang di zaman Utsman sudah terjadi itu, ada firqah yang sesat. Sampai Utsman radhiyallahu an terbunuh. Begitu juga zaman Ali, adanya Syiah, adanya Khawarij, sampai Ali juga terbunuh radhiyallahu an. Dan terus seperti itu. Semakin banyak. Makanya antum hati-hati. Kita berjalan di atas jalan yang hak ini, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Antum harus ngaji. Kalau antum nggak ngaji, nggak nuntut ilmu, bukan mustahil antum juga sesat. Bukan mustahil. Ustadz sesat banyak yang sesat. Sesat menyimpang dari siratal mustaqim banyak udah, puluhan. Al-mutasaqitun ala tariqid dakwah. Orang-orang yang berguguran di medan dakwah. Bukan satu, puluhan, bahkan ratusan sudah. Karena apa? Tidak berpegang di atas jalan ini Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Makanya pegang erat-erat. Maka di hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, Nabi bersabda SAW, "Man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak di tengah umat Islam ini. Kalau Nabi sudah sebutkan sejak wafatnya beliau terjadi demikian, apalagi sekarang. Banyak pemahaman.
yang sesat dan menyesatkan manusia. Kemudian Nabi berikan solusi, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. Bukan sekedar pegang, bukan. Bukan sekedar megang Quran sama sunnah, bukan. Belajar, nuntut ilmu, datangi majelis ilmu yang di situ diajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Antum lihat gurunya yang ngajarkan benar apa tidak gurunya ini. Ini agama. Maka dikatakan oleh Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah yang wafat tahun 110 Hijriah, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudun dinakum." Sesungguhnya ini hadzal ilma din. Ilmu ini agama. Lihat kepada siapa kamu belajar. Lihat kamu belajar kepada siapa. Gurunya jelas. Jadi pegang erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Antum belajar sungguh-sungguh Al-Quran Sunnah Fahmi Salaf ini. Tapi belajar kepada orang yang antum tahu akidahnya, manhajnya, adabnya, akhlaknya. Antum tahu bagaimana dia. Antum belajar. Kenapa? Kita harus tetap belajar. Kita akan tetap di atas hidayah. Kita mohon kepada Allah hidayah. Tiap hari kita minta hidayah. Tapi harus berjalan di atas hidayah Quran wa sunnah fahmi salaf. Ini penting untuk perhatikan supaya kita berjalan di dalam Islam ini dengan benar. Banyak yang kita dapat hidayah secara apa? Mujmal, global kita tahunya. Tentang sholat global, tentang akidah global, tentang muamalah dengan hukam, penguasa global kita nggak tahu, rincian nggak tahu. Untuk bisa tahu dengan belajar. Kalau nggak belajar, ya seperti yang kita lihat, orang bisa berbicara sampai menyuruh membunuh kaum muslimin. Kok dibunuh kaum muslimin? Orang Islam. Kenapa? Karena nggak paham dia bagaimana muamalah dengan hukam. Nggak boleh seorang muslim dibunuh darahnya, nggak boleh. Darah seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Dunia seisinya hancur lebih baik daripada terbunuh seorang muslim. Kalau dia berbuat kesalahan dengan dia demo, masa dibunuh? Salah dia demo, tapi nggak boleh dibunuh dong. Kenapa disuruh dibunuh? Jadi ini nggak benar. Kenapa? Tidak tahu rincian bagaimana muamalah dengan hukam. Nggak tahu rinciannya. Banyak yang nggak tahu rinciannya. Perlu belajar dan lama waktunya. Ini harus paham. Jadi Nabi suruh belajar tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Kemudian Nabi lanjutkan SAW, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kamu setiap perkara yang berbau agama, karena setiap yang beragama adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Artinya enggak mungkin orang ini akan tetap di atas Quran wa sunnah fahmi salaf, dapat hidayah lurus kecuali dengan menjauhkan perbuatan bid'ah. Antum perhatikan itu. Enggak mungkin orang tetap di atas hidayah kecuali dengan menjauhkan perbuatan bid'ah. Hidayah ini mana? Kalau sudah mulai kita condong kepada perbuatan bid'ah atau ikut-ikut bid'ah, pasti sesat sudah. Dia sudah tahu kebenaran Quran dan Sunnah, sudah tahu. Dia berpaling, ya dibiarkan mau Allah, dia sesat. Maka perhatikan nih, Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Bagaimana fahmu salaf tentang masalah ini? Pegang erat-erat. Ini hidayah yang kita minta kepada Allah. Kalau kita berjalan terus di atas hidayah ini, Quran wa Sunnah fahmi salaf, dan kita mengamalkannya, dan kita mendakwakannya kepada keluarga kita, dan terus kita mohon kepada Allah dengan rasa takut, dengan rasa harap kepada Allah agar tetap di atas hidayah, maka Allah akan berikan hidayah. Kemudian apa? Kemudian doa Nabi SAW yang terbanyak yang Nabi berdoa dalam hadis yang sahih, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Tetapkan supaya tetap dalam agama ini. Bukan mustahil orang ini tadi belajar sesat. Betapa banyak orang yang belajar di pondok kemudian keluar setelah itu sesat dia. Belajar di pondok. Ada yang hafal Quran, Khawarij hafal Quran. Sesat dia. Tapi bagaimana memahaminya dengan pemahaman yang benar Quran wa Sunnah fahmi salaf agar kita tetap di atas hidayah. Makanya minta kepada Allah hidayah. Terus minta kepada Allah. Maka di antara doa Nabi SAW, ini potongan dari doa yang panjang. Ketika Nabi memulai sholatnya,
membaca doa iftitah. Di antara potongan doa itu kita minta kepada Allah Taala dan bisa kita pakai untuk doa. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsanil illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'a illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsanil illa anta. Enggak ada yang bisa menunjuki kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'a illa anta. Dan palingkan aku dari akhlak yang jelek. Karena enggak ada yang bisa malingkan kecuali Engkau ya Allah. Minta kepada Allah. Termasuk juga kita berdoa dengan Allah Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati alimul ghaibi wasyahada anta tahkum baina ibadika fima kanu yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fi min al-haqq bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Di akhir doa ini doa dibaca ketika iftitah di salat malam. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail, ini doa istiftah di salat malam. Antum lihat di buku doa wirid, antum lihat di buku sifat wudu dan sifat salat, ada di situ. Terakhirnya ihdini limakhtulifa fi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Tunjuki aku ya Allah dari banyaknya perselisihan yang ada nih, baik umatnya maupun dai-nya. Ihdini, tunjuki aku dari apa yang mereka perselisihan ke jalan Engkau ya Allah. Minal haqqi bi'idnik, ke jalan yang hak dengan izin Engkau. Karena Engkau yang menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Minta kepada Allah. Makanya ketika orang itu sudah berjalan di atas jalan yang hak dan dia mengamalkan dengan benar, ikhlas dan ittiba dan jujur dia dalam mengamalkannya, maka akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Tapi terus dia minta kepada Allah. Saya sudah pernah ceritakan kepada antum di sini tentang Ka'ab bin Malik. Cuma saya nggak ceritakan dari awal, panjang itu. Ada di Sahih Bukhari dan di Sahih Muslim tentang 3 orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Dihajar 40 hari tambah lagi 10 hari. Kemudian Allah turunkan ayat dalam surah At-Taubah, diterima taubatnya. Diterima taubatnya. Kemudian di dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, mudah-mudahan Allah menjaga aku di sisa umurku. Antum perhatikan tuh. Ini sudah dapat hidayah dari Allah. Sahabat radhiyallahu anhu wa radu'an, sahabat. Kemudian diterima taubatnya oleh Allah Taala, turun ayat. Tapi tetap minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga aku di sisa umurku. Antum ingat, terus minta kepada Allah agar Allah jaga kita sampai akhir hayat kita. Bukan mustahil orang itu sesat, bukan mustahil. Yang sudah masuk Islam murtad lagi ada. Yang sudah taubat kembali lagi berbuat maksiat ada enggak? Ada kembali lagi. Jadi jangan kita anggap bahwa dari kita nih, wah pasti kita udah Quran Sunnah pahami salaf benar lurus, belum tentu. Karena Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Minta kepada Allah agar kita tetap diberikan hidayah. Maka ketika kita terus demikian di atas hidayah dan belajar terus Quran wa Sunnah pahami salaf dan mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba, kemudian nanti di sorga kita akan diberikan oleh Allah hidayah untuk masuk ke dalam sorga. Karena Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita. Menunjuki kemana? Ke jalan surga. Dan kita enggak akan dapat petunjuk kalau Allah enggak tunjuki kita. Ada dalam surah Al-A'raf, Anda bisa lihat. Ketika orang-orang itu masuk surga disebutkan dengan apa? Dengan kalimat hidayah. Dan itu ada beberapa ayat menyebutkan tentang kalimat hidayah ketika masuk ke dalam surga itu. Di dalam surah Al-A'raf di ayat 43 Allah sebutkan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan kami cabut dari hati mereka rasa benci, rasa dengki, rasa iri. Mereka masuk dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami ke jalan ini. Ke mana? Ke surga. Kita belajar agama Islam
kita mengamalkan Islam, tujuan kita agar kita masuk surga. Itu harus ada terus di kepala kita itu. Nggak ada yang lain. Bukan untuk berbangga, bukan untuk pamer, bukan untuk ria, bukan untuk cari harta dunia, bukan. Kita dapat hidayah, kita belajar, memahami, mengajarkan kepada umat agar kita dimasukkan ke dalam surga dengan sebab itu. Antum ingat terus itu. Itulah yang diajarkan oleh para anbiya wa rasul kepada umatnya, dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Surga, surga, surga. Itu kalimat itu harus selalu kita ingat itu. Ketika dapat hidayah, tujuan kita dengan hidayah ini surga. Ketika kita melakukan amal soleh ini untuk masuk surga. Ketika kita sholat, dengan sholat ini kita masuk surga. Kita kata sedekah, sedekah ini mudah Allah jauhkan kita dari neraka, dimasukkan ke surga. Semua seperti itu. Ketika antum mengajarkan ilmu, niatkan dengan ilmu ini bermanfaat buat umat, yang dengan itu kita masuk surga dengan sebab itu. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami ke jalan ini, dan kami nggak akan dapat petunjuk kalau Allah tidak menunjuki kita. Kita bersyukur kepada Allah. Kita dipilih oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah. Antum termasuk dipilih oleh Allah. Jaga petunjuk ini. Nggak bisa main-main. Jaga petunjuk ini. Dan sudah datang, sungguh telah datang rasul-rasul Rabb kami dengan kebenaran, dan mereka diseru, itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Kita ngaji ingin masuk surga. Kita ngajar ingin masuk surga. Kita beramal soleh ingin masuk surga. Semuanya seperti itu. Sehingga apa? Betul-betul kita jaga keikhlasan kita. Ikhlas dan kita jujur. Dan mengikuti contoh Rasulullah SAW. Bukan untuk yang lain. Banyak orang-orang yang bukan untuk itu. Rugi. Dunia ini gak ada arti apa-apa. Yang kita cari adalah akhirat. Ya cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.